itu menilai manusia itu dengan penuh kasih sayang dan dengan penuh kemuliaan. Sampai-sampai orang yang bertato saja tidak boleh ditolak apabila dia mau sholat. Padahal tato, ya, yang hukumnya haram karena tidak sah wudunya, tertutupi pori-pori kulitnya itu dengan cairan tato. Kalau ada di bagian anggota wudu, ya, kan tidak boleh. Secara hukum aslinya tidak boleh. Ya, mandi janabahnya nggak sah. Ya, mandi besarnya tidak sah. Kalau mandi besarnya tidak sah, sholatnya tidak sah juga kan begitu. Secara hukum aslinya, apakah ya Allah itu memberikan hukum sekeras itu? Tidak ada toleransi? Tidak. Allah mengajarkan toleransi kepada hamba. Kata Allah, coba. Di ini dulu, ya, diusahakan dulu itu tato untuk dibersihkan, bisa apa tidak? Sudah dibersihkan, tapi susah dihilangkan. Ya, mungkin bisa, tapi harus melibatkan apa namanya setrika, gosok, nanti bisa melukai badan. Atau pakai laser sekarang zaman digital, disedot, tapi bayarnya mahal, kami tidak sanggup. Ya, lain sebagainya alasannya itu. Setelah berusaha, maka jangan dihalang-halangi mereka. Jangan diponis mereka tidak sah wudunya, tidak sah sholatnya. Ya, kami membolehkan siapapun hamba kami untuk melaksanakan sholat. Ya, penting syariatnya dihormati, kan begitu. Ada usaha dulu, seperti itu. Ada usaha dulu, baru boleh. Luar biasa. Ya. Seperti mana ada sekelompok LGBT bertanya kepada, ya, guru mulia kami Habib Umar ketika di Malaysia. Habib, kami mau bertanya, bagaimana dengan kami ini yang orang selalu memandang kami ini jelek? Satu, yang kedua, orang menyatakan kami ini ahli nar. Jadi setiap orang muslim melihat kami, kamu ahli neraka. Karena memang LGBT. Ya. Sementara kami ini juga mau melakukan kebaikan. Seperti contohnya dengan kedatangan yang mulia Habib Umar ini, kami datang berusaha ke sini. Menghubungi panitia agar kami bisa ikut gabung bersama-sama. Masya. Ya. Jawabannya guru mulia kami Habib Umar, begitu meredakan, ya, gejolak bagi dia, meringankan dia, menyenangkan dia. Kata beliau, dosa yang kecil, ya, dosa yang kecil itu bisa dihapuskan dengan berbuat kebajikan. Dosa yang besar dihapuskan dengan bertaubat. Adapun penempatan seseorang di neraka atau di sorga itu bukan hak sesama manusia, itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, selagi itu berbuat baik, jangan kita memponis seseorang itu min ahli nar. Berbuatlah kebaikan, maka perbuatan yang baik tadi itu akan membawa kalian ke dalam surga. Apapun nanti, ya, caranya itu pakai caranya Allah, bukan caranya kita manusia. Sampai dicontohkan, ada satu contoh, kata Habib Umar, ada seseorang ini kerjaannya perampok. Perampok, suka merampas, suka maling, suka merampok. Tapi dia ini gemar bersedekah. Gemar bersedekah. Jadi, ya, hasil daripada rampokannya itu ada persennya untuk dibagi-bagikan. Ya, kaum duafa, kaum fuqara. Secara hukum kan tidak sah. Tidak sah kita bersedekah, kita beramal baik, dihasilkan dari yang tidak baik. Tidak sah. Gitu. Secara hukum. Tapi inilah kebaikan yang dia lakukan seperti itu.
berbagi kepada orang dari hasil curiannya dia, dari hasil kejahatannya dia. Tapi orang yang menerima kan tidak tahu. Banyak yang mendoakan dia baik dan lain sebagainya. Doakanlah ulun, apalagi anak-anak yatim. Nah, berbagi ke anak yatim. Dapat doa dari anak-anak yatim dan seterusnya. Aduh, luar biasa. Sampai pada akhirnya pada suatu saat dia lagi kumpul-kumpul sama teman-temannya. Salah satu, ya sebagian temannya ada yang baik. Tidak satu profesi dengan dia. Lagi makan-makan bareng, minum-minum bareng. Dia tanya, "Bang, abang ini kan profesinya sudah dikenal. Tahu orang semuanya, abang ini kan preman. Suka ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain orang itu mandang abang ini baik. Suka membantu, sodaka, ya, membela orang. Ya, itu gimana itu bang? Ya, nggak percuma itu. Artinya, ya ngapain abang sholat? Apa itu? Ada terima bang, nggak sah bang. Kata orang tadi itu, jangan menyamakan antara perbuatan kami dengan sesama kami manusia dengan ya kedekatan kami dengan Allah. Oh, luar biasa. Ya, kami tetap puasa katanya. Senin Kemis kami puasa, Ramadan kami puasa. Ya, itu hubungan kami dengan Allah. Waktu sholat kami sholat. Itu hubungan kami dengan Allah. Adapun profesi kami yang seperti kalian tahu itu profesi kami. Ya, jangan disamakan, biarkan saja katanya. Tetangga orang yang ini dia yang tanya sama dia, biarkan saja. Subhanallah. Akhirnya pada suatu ketika dia pergi haji di tanah suci, ketemu dengan orang yang pernah rumahnya dirampok sama dia. Rumahnya pernah dirampok, hartanya banyak, ludes diambil sama dia. Kaget orangnya. Ditegur jangan, ditegur jangan. Akhirnya ditegur, "Bang, ingat nggak sama saya?" "Bah, saya nggak tahu," katanya. "Saya ingat sama abang." "Loh, kamu tahu sama saya?" "Iya, saya tahu betul wajah abang." "Tahu dari mana?" "Abang pernah merampok kami." "Abang telah mencuri semua harta kami." "Oh iya, iya beberapa tahun yang lalu." Tapi pertanyaannya, oke lah itu masa lalu bang. Pertanyaannya kok abang bisa haji ini bagaimana? Itulah kata dia, alhamdulillah. Allah berikan hidayah buat saya. Mungkin ini berkat doa-doa anak yatim, berkat doa orang-orang jompo yang saya selalu membantunya. Akhirnya Allah berikan kelembutan hati saya bertobat. Profesi saya itu saya tinggalkan sekarang. Subhanallah. Jadi sekarang fokus kepada Allah aja. Tuh. Caranya Allah itu berbeda. Ya. Dengan penuh kasih sayang menggiring manusia tadi itu, sekalipun dari kesesatan, nantinya akan ya timbul mendapatkan jalan yang terang benerang menuju keselamatan. Subhanallah.